Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepala Balai yang saya hormati, perlu saya laporkan bahwa kegiatan rakor ini akan dilaksanakan selama 4 hari, terhitung mulai hari ini, hari Minggu tanggal 21 sampai dengan hari Rabu tanggal 24 November 2021. Dasar hukum kita bahkan dalam kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Nomor 2 Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Nomor 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Nomor 6 adalah program kerja dari DPP MPP Pertanian Cianjur tahun 2021. Tujuan rapat koordinasi teknis program pendampingan sekolah pusat keunggulan antara DPP MPP Pertanian, Perguruan Tinggi Vokasi dan SMK Pusat Keunggulan adalah dalam rangka sinkronisasi pendampingan SMK Pusat Keunggulan yang dilakukan oleh BPP MPP Pertanian dan Perguruan Tinggi Vokasi. Jumlah peserta sesuai dengan undangan adalah 194 orang. Saat ini telah hadir 170. Semoga saja yang belum hadir akan segera mengikuti kegiatan itu. Narasumber dalam kegiatan rakor ini insya Allah akan hadir Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktur SMK, Direktur Kemitraan dan Penyelesaian Dunia Usaha Dunia Industri, serta dari Kadin. Pesan kami kepada para peserta semua, mari kita jaga kondisi, jaga kesehatan, jaga imun, sehingga Bapak dan Ibu dalam mengikuti kegiatan ini tetap dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti sampai dengan akhir nanti. Selanjutnya kepada Bapak Kepala Balai pada saatnya nanti untuk membuka rakor ini sekaligus memberikan arahan dan sambutannya. Demikian laporan yang kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Selamat malam Bapak dan Ibu. Capek ya Bapak Ibu ya? Kelihatan ya, sehat ya Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Yang terhormat pendamping dari Perguruan Tinggi Vokasi, yang saya hormati Kabag Taus Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian, yang saya hormati koordinator, subkoordinator, media suara, PTP, serta para peserta di rakor yang kami banggakan, serta para kepala sekolah yang telah berkenan hadir dalam kegiatan rapat koordinasi teknis pendampingan sekolah PK antara Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi dengan Perguruan Tinggi Vokasi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa masih diberikan nikmat sehat walafiat di tengah bencana pandemi COVID-19 ini. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan hadir dalam kegiatan Rakortek SMK PK antara Balai dengan PTP dan SMK PK.
Bapak dan Ibu, alhamdulillah kurang lebih mungkin 2 tahun ini ya kita belum berkumpul sejak adanya pandemi COVID ini. Yang mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya Bapak dan Ibu. Tadi sudah diinformasikan oleh Pak Budi, insya Allah Pak Dirjen akan hadir ya. Mudah-mudahan tidak berhalangan karena beliau ini sibuk sekali ya. Jadi artisnya ini sisa sekali ya. Karena waktunya yang padat sekali ya. Insya Allah mungkin tidak hari besok atau hari Rabu akan berkenan hadir. Terus juga mungkin nanti Direktur SMK Pak Dr. Wardani insya Allah juga akan hadir ya Bapak dan Ibu, mungkin setelah pulang dari Ujung Pandang ya. Ujung Pandang nanti akan mampir ke sini. Mungkin sekitar jam 1-an lah gitu ya. Dan kemudian Pak Saryadi sudah akan menghubungi juga Direktur Mitra Studi, insya Allah akan hadir Bapak dan Ibu. Dan juga Kadin ya, mungkin akan berkenan hadir juga. Mudah-mudahan sih hari Selasa dan Rabu ada beliau berkenan hadir di sini. Bapak dan Ibu, tadi sudah dikemukakan oleh Pak Budi peran untuk pendamping implementasi pembelajaran ini untuk program SMK ini. Bapak dan Ibu, tujuannya adalah untuk membantu secara teknis operasional sekolah PK dalam rangka untuk mengimplementasikan pembelajaran kurikulum paradigma baru ini. Visi program SMK PK ini, harapan kami seperti itu. Jadi harapannya ya kita ingin sepakat dan paham terkait siapa berbuat apa. Jadi sekarang itu jangan sampai nanti SMK PK ini PTP ke sini, Balai ke sana. Jadi kita harus sepakat dan paham untuk materi aktivitas pembelajaran ini dan untuk program pendampingan ini. Untuk kegiatan yang akan dilakukan nanti sudah disebutkan tadi, nanti mungkin Pak Dirjen akan memberikan materi tentang kebijakan Dirjen Vokasi tentang SMK Pusat Keunggulan, menyiapkan calon-calon mahasiswanya dari industri-industri untuk sekolah di Balai seperti itu. Jadi nanti lulusannya akan terserap di dunia usaha dan di dunia industri. Terus yang keduanya, kita juga nanti akan bekerja sama, mudah-mudahan tahun depan ini Bapak dan Ibu, kita kan sudah melakukan MOU dan kesepakatan dengan Sekolah Vokasi UGM, dengan Direktur Vokasi UGM Pak Agus, dan juga kita sudah melakukan kesepakatan dengan Sekolah Vokasi IPB Bapak Arif Daryanto untuk membuka sekolah vokasi IPB tepatnya di Cianjur. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka untuk merekrut calon-calon tenaga guru yang kekurangan di masing-masing sekolah kejuruan pertanian. Kami sudah mungkin pembelajarannya sekitar 4 tahun, jadi ini mungkin setahun nanti di balai, setahun di politeknik, setahun di industri, setengah tahun magang di luar negeri, setengah tahun lagi untuk menyusun skripsi seperti itu. Tepuk tangan. Ya, harapannya itu Bapak dan Ibu. Jadi kita nanti akan menyandingkan dana APBN dengan APBD untuk rekrut calon-calon tenaga guru ini. Karena kita pernah kami katakan kepada Pak Dirjen, selain banyaknya akan pensiun di sekolah-sekolah kejuruan pertanian, bagaimana sekolah vokasi akan kuat kalau yang ngajar bidang agribisnis peternakan atau perikanan atau pengolahan dari guru sejarah gitu. Ya, nah bukan kami, jadi guru agama, jadi nanti sejarah peternakan, sejarah perikanan gitu. Padahal itu ya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi memang ini adalah rintisan, mudah-mudahan tahun depan ini bisa terlaksana Bapak dan Ibu. Jadi mohon doanya, mohon dukungannya. Terus yang keduanya,
Ini juga menyangkut tentang balai. Balai juga sama, krisis untuk SDM karena banyak sekali widyaswara juga yang pensiun. Jadi berdoa desa apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Rapat koordinasi teknis program pendampingan sekolah antara Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian dengan Perguruan Tinggi Vokasi dan SMK Pusat Tunggal pada tanggal 21 sampai tanggal 24 November tahun 2021 saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti rapor Bapak dan Ibu, tetap jaga kesehatan dan prokesnya. Bapak dan Ibu, salam vokasi. Mohon vokasi pertanian kuat menguatkan Indonesia. Bisa ya Bapak dan Ibu? 1, 2, 3. Vokasi pertanian kuat menguatkan Indonesia. Jika boleh berpantun, kami tadi karena Ibu Nadrah berpantun, boleh ya? Nah, bukan sarung sembarang sarung, sarung batik dari Semarang. Bukan burung sembarang burung, datang sini hendak buat SMK PK hebat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari perguruan tinggi pendamping kami undang 40, lalu pendamping dari balai teman-teman WI ada PTP 48, ada Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK PK 91. Nah, di sini dalam rangka kita berdiskusi menyinkronkan program-program yang kita lakukan. Kami di Balai Besar kemarin Bapak Ibu pendamping dari Balai Besar sudah ke sekolah Bapak Ibu. Laporannya macam-macam. Mohon maaf ya, ini saya sampaikan apa adanya saja. Tapi jangan tersinggung, saya sampaikan apa adanya. Laporan dari teman-teman banyak yang menyampaikan, mohon maaf, dari perguruan tinggi, pendampingan yang dilakukan perguruan tinggi dan balai itu belum satu visi. Belum itu artinya bisa lagi kita tingkatkan. Gitu. Yang kedua, mohon maaf ini senior-senior saya, Bapak Ibu Kepala Sekolah, tolong komitmen bersama kepala sekolah dan warga yang ada di situ untuk mencapai satu visi SMK PK. Ini penting ini, karena Bapak Ibu disiapkan menjadi SMK PK itu kurang lebih nanti 3 tahun pendampingan. Nah, kebetulan balai dengan amanahnya, Balai Pertanian, amanahnya itu betul-betul kita konsen sekali. Mohon maaf, terbukti Bapak Ibu tidak melakukan dengan daring dari balai. Dengan COVID berusaha Bapak Ibu sepakat untuk mendampingi di sekolah Bapak Ibu dengan luring. Nah, pendampingan yang dilakukan balai, mohon maaf yang dari perguruan tinggi ya, itu ada 3 tahapan. Tahap pertama kemarin Bapak Ibu dari balai adalah melakukan pendampingan perencanaan yang Bapak Ibu kemarin banyak pada orientasi pendampingan IHT. Nah, itu hasilnya laporan yang saya baca, kebetulan saya juga mengikuti perkembangan dan mengikuti WA grup dari Bapak Ibu Kepala Sekolah yang 91. Nah, ini perlu komitmen bersama. Balai punya komitmen untuk mendampingi di sekolah Bapak Ibu. Bapak Ibu Kepala Sekolah harus menyelesaikan tahapan-tahapan yang dilakukan di pendampingan di sekolah Bapak Ibu. Kemarin kita berikutnya teman-teman melakukan pendampingan PIP-nya, pelaksanaan pembelajaran.
Nah, ini juga tolong, ini juga harus kita lakukan bersama. Yang ketiga adalah pendampingan pada asesmen pembelajaran. Nah, ini semua akan diselesaikan pada akhir Desember. Nah, kebetulan SDM yang ada di balai, yang untuk mendampingi Bapak Ibu di sekolah, atau perguruan tinggi yang mendampingi, itu hanya 48 dari jumlah SMKPK 91. Artinya ada yang mendampingi 2 sekolah, ada yang mendampingi 3 sekolah, ada yang mendampingi 1 sekolah. Kalau saya buat rata-rata mendampingi 2 sekolah dengan perencanaan, pelaksanaan, lalu asesmen, itu butuh 6 kali 4, 24. Kalau dihitung hari tinggal 1,5 bulan. Nah, kalau outputnya tapi tidak ada komitmen, nah ini nanti mubadir kita. Nah, ini perlu komitmen bersama, makanya hanya Balai Pertanian Cianjur yang mengumpulkan pendamping dari balai, pendamping dari perguruan tinggi, dan teman-teman kepala sekolah yang 91. Nah, untuk itu maka kami berharap Bapak Ibu nanti di diskusi tolong sampaikan apa adanya dalam rangka perguruan tinggi bagaimana mendampingi, balai mendampingi, sehingga satu visi untuk mencapai SMKPK yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan. Gitu Bapak Ibu. Nah, untuk itu maka kami akan menyampaikan beberapa. Terus, nah kita harus mengingat dulu Bapak Ibu, tujuan SMKPK itu ada 3, karena perkembangan teknologi Bapak Ibu. Maka anak-anak didik kita harus disiapkan ke arah industrialisasi. Ini. Yang kedua Bapak Ibu, revitalisasi yang nomor 9 tahun 2016 sudah berjalan 5 tahun. Yang kemarin amanahnya yang pertama sinkronisasi kurikulum dengan dunia usaha, dunia industri. Amanah Impres nomor 9 tahun 2016. Sekarang sudah diperkuat oleh kebijakan pendidikan vokasi yang 8+. Kemarin Pak Dirjen tanya, yang pertama sudah belum sinkronisasinya? Nah, sudah. Yang kedua, project based learning sudah belum? Sudah belum kok, suaranya nggak ada. Ya, nggak apa-apa, kita belum ya, kita harus berjalan. Jangan sampai Bapak Ibu belum tapi diem. Belum, ayo kita berjalan. Maunya Pak Dirjen project based learning adalah project yang pesanan dari luar. Maunya idealnya begitu. Tapi kita belum, ya apa yang kita bisa lakukan? Proses pembelajaran harus berorientasi project. Nah, mudah diucapkan, sulit dibaca. Tapi perlu komitmen Bapak Ibu. Perlu komitmen bersama. Yang ketiga Bapak Ibu, penyelenggaraan program SMKPK yang diharapkan memiliki visi yang menggerakkan sekolah lain. Kalau dirinya sendiri belum bisa bergerak, mau menggerakkan lain enak juga. Nah, dengan latar belakang SMKPK itu, maka kebijakan kementerian sesuai dengan Perjanjian 165, ya, keputusan Menteri 165, bagaimana SMK ini untuk mencapai visi yang kita inginkan adalah perlu pendampingan dari perguruan tinggi dan dari balai. Nah,
Maka pada malam hari ini, dengan tadi sudah saya sampaikan, masih banyak hal-hal yang perlu kita sinkronisasi antara perguruan tinggi pendamping dengan balik, dengan Bapak Ibu semua. Nah, harapan saya malam 3 malam yang akan datang atau sampai Rabu bisa dirumuskan bersama-sama. Ini kerja kita bersama, kita rumuskan bersama sehingga tidak ada yang ketinggalan. Maksud saya, tidak ada yang ditinggal gitu Bapak Ibu. Tolong sampaikan saja Pak. Saya mendengar Pak, Kepala Sekolah SMKPK itu setiap hari itu laptopnya 3 loh Pak. Kayak amat ya, sibuk. Nah, saya punya harapan dan Bali punya harapan, harus punya komitmen Bapak Ibu. Siapa yang akan ditugasi kalau pendamping datang ke sana? Karena pendamping kita itu kalau tidak ada komitmen kepala sekolah, tidak bisa menggerakkan di sekolah Bapak Ibu. Makanya tolong bukan pengen dihargai Bapak Ibu, pendamping perguruan tinggi balik kita, tapi tolong kalau bahasa kita, ayo kita bersama-sama mempunyai komitmen untuk mencapai visi SMKPK. Nah, maka perlu kita adakan rapat di forum ini Bapak Ibu. Terus, nah saya mengingatkan lagi nih, tujuan khusus program SMKPK itu ada 7. Mungkin Bapak Ibu udah ngelotok, udah nggak ingat sampai lupa karena laptopnya setiap hari di meja itu. Ya, nah ini ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama tadi yang 8 kita ditinggalkan Pak Dirjen terus tuh. Sinkronisasi sama ya, yang 8 project listening, guru tamu 50 jam tuh. Sudah belum? Ya orang teknis kayak saya, kalau Pak Dirjen nggak bicara sampai ke dalam teknis ya, itu yang bayar siapa ya Pak ya? 50. Nah itu kan? Iya. Nah ini perlu kita coba hasil rakor ini, masalah-masalah yang mungkin teknis, tolong kita harapkan terjadi di forum ini sebagai laporan kita bersama. Kalau Pak Dirjen, Pak Direktur, ya itu kebijakan, tapi teknisnya gimana tuh? Karena setiap industri itu berbeda-beda untuk menerima kita. Saya akan pelaksana upskilling, reskilling ya Bapak Ibu. Masa pandemi ini masalahnya tidak seperti yang kita perkirakan. Khususnya yang untuk makanan ya. Kalau makanan, kalau satu peserta, mohon maaf, dites kena COVID, pas pelaksanaan udah, saya harus menutup itu rapat-rapat. Karena industrinya bisa setahun, bisa hidup lagi. Kemarin kebetulan ada, tapi kebetulan di sini jurusan peternakan di BCR di Bekasi. Kenapa? Taunya kena saya itu apa? Karena diminta bukti PCR untuk diganti duitnya itu positif. Nah, saya juga bingung juga itu kemarin dengan industri peternakan yang kebetulan dekat kantor. Itu bagaimana untuk menutup rapat sehingga hal-hal seperti itu tidak terjadi. Terekspos, digunakan oleh orang yang tidak berkepentingan, industrinya menjadi ya. Nah ini kan industri tidak mudah Pak, kondisi seperti itu. Ini perlu Bapak Ibu juga sebagai nanti anak-anak kita, prajurit, ini tolong dijaga baik-baik. Nah itu. Yang pertama, memperkuat kemitraan dengan kementerian, dengan dinas provinsi tentang program SMKPK. Kemarin juga terjadi Bapak Ibu, saya juga nggak tahu ya. Saya kebetulan di Medan dengan Pak Iip. Di evaluasi yang dilakukan Sesdirjen dengan BPK itu, apakah dinas provinsi sosialisasi tentang SMKPK ke sekolah-sekolah? Sosialisasi Pak, buktinya mana?
Tidak ada Pak di BPK, nggak ada yang lihat, nggak ada data hadir, tidak ada yang jurnal melakukan tapi tidak teradministrasi dengan baik. Nah artinya BPK menganggap kita itu melakukan kegiatan itu rutinitas saja Bapak Ibu, rutinitas saja, tidak ada inovasinya katanya. Karena provinsi tertentu Banten, Batam, ternyata tidak ada data berapa yang ditingkatkan kompetensinya sekolah-sekolah itu. Tidak ada Pak. Balik-balik lagi. BPK-nya yang nulis itu tapi permintaan BPK. Kalau permintaan BPK kan pasti kita cepat balas. Kalau permintaan yang lain biasanya agak lambat. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan tolong diadministrasikan dengan baik. Jangan-jangan kita sudah sampai peringatan, menyiapkan, prosesnya kita lakukan, tapi tidak ada administrasinya. Jangan-jangan malah nggak ada datanya. Nah itu yang perlu Bapak Ibu kita saling mengingatkan. Sama saja. Kemarin Bali juga banyak tuh pertanyaan untuk kinerja pendidikan vokasi itu. Bali banyak sekali yang harus menjawab yang diminta oleh BPK. Nah ini kita bersama-sama. Kita tidak hanya tugasnya Bali, tugasnya Bapak Ibu, tugasnya juga dari pendamping dari perguruan tinggi. Yang kedua, memperkuat kualitas sumber daya manusia. Ini yang SMKPK ini kita melihat itu peningkatan kapabilitas. Ada yang online, ada yang membuat laporan bantuan. Yang mana dulu ya Pak yang dikerjakan? Saya itu sering mengamati Bapak Ibu. Saya capek teknis, saya terus terang saya juga mengikuti. Pilihan pertama saya sampai sama teman-teman ini mudah-mudahan salah. SMK itu intervensinya satu dari direktur SMK. Intervensi itu bantuan macam-macam lah. Yang kedua dari direktur kemitraan, masalah pengembangan kapabilitas macam-macam lah saya tahu. Yang ketiga sekretaris jenderal pendidikan vokasi juga kemarin baru rame-ramenya evaluasi. Saya juga bingung yang evaluasi siapa ya? Tuh online. Lalu ada perguruan tinggi pendamping intervensi juga. Lalu Bali juga intervensi untuk pendampingan. Jadinya kepala sekolah pegang kepala ya. Ya. Nah, maksud saya dengan banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan kepala sekolah, tolong dibagi dengan teman-teman yang ada di sekolah. Karena ini saya pengen komitmen Bapak Ibu, karena ini juga kita tatanan kita berat sekali. Bali menugaskan sebanyak 48 orang ke 91 SMKPK. Satu SMKPK itu dilakukan pendampingan dari Bali itu, hitung-hitungan saya itu 6 hari perencanaan, 6 hari pelaksanaan, 6 hari asesmen. Berapa? Sudah 18 hari. Kalau satu orang mendampingi 2 SMK kan sudah ya Bali. Nah ini perlu komitmen. Saya selalu mengatakan komitmen karena ini memang berat. Bapak Ibu berat, tapi harus disangka bersama-sama dengan perguruan tinggi pendamping, dengan Balai Besar yang ada di Cianjur. Lalu yang ketiga, ini meningkatkan kompetensi soft skill dan hard skill. Nah ini yang perlu Bapak Ibu juga harus mengikuti Pak. Kepala sekolah, pengawas, guru ikuti upskilling. Kalau yang dari Bali kemarin sudah selesai tanggal 9, terakhir 8, mohon maaf, terakhir. Nah ini juga harus kita tingkatkan. Yang keempat, mewujudkan perencanaan yang berbasis manajemen sekolah. Potensi dengan membuat platform digital. Nah ini juga tantangan di kita. Di kita itu artinya di balai
dan di sekolah SMKPK yang membuka pertanian secara umum. Mau online ternyata ada yang teman-teman kita belum ada. Lalu teman-teman kita mau pendampingan pesawatnya terbatas. Macam-macam. Kalau tugasnya 6 hari, pesen tiketnya aja sudah berapa hari, tapi jangan-jangan nggak dapat juga. Harus PCR dulu. PCR ternyata setelah PCR negatif, tapi jadwal pesawatnya nggak ada. PCR-nya nunggu 5 hari, tugasnya aja 6 hari, nunggu lagi. Nah, ini tantangan kita. Di Bali juga masalah, Bapak. Tantangan kita itu banyak. Nah, ini kemarin dari hasil pertama yang di perencanaan sudah kita evaluasi bersama-sama pendamping dari Bale, teman-teman WI, teman-teman PTP untuk melakukan perbaikan pada pendampingan pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam, peningkatan sarana ini yang sering ini Bapak Ibu mendapat bantuan SMK, juknisnya belum ada. Ya, ada yang non fisik 200. Ini gimana Pak katanya? Tapi duit udah masuk. Gimana saya bisa merevisi kegiatannya enggak Pak? Saya sering ditanya gitu. Karena bukan haknya di Bali untuk revisi, untuk macam-macam, tolong ini adalah dikoordinasikan di PSMK.